Halo sahabat-sahabat Olala Movie, senang sekali kita bisa berjumpa di video kali ini. Dan semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Kali ini Olala akan menceritakan sebuah kisah film The Farm. Film ini mengisahkan di mana tempat ini adalah sebuah peternakan. Bukan peternakan hewan, tetapi peternakan manusia. Oke, biar tidak penasaran, kita langsung saja ke alur cerita dari film The Farm. Dan bila kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Olala Movie. Suatu hari, hiduplah dua orang kekasih, sebut saja dia Lilis dan Lolos. Mereka sedang ingin liburan ke sebuah desa yang sangat sepi. Namun, di tengah jalan, Lilis kebelet pipis. Karena tidak ada pom bensin, mereka akhirnya berhenti di sebuah toko yang tutup. Lalu Lilis pergi ke belakang untuk mencari toilet. Secara tidak sengaja, Lilis menemukan dompet dan HP yang tergeletak di atas tanah. Kemudian karena Lilis sudah nggak kuat karena pipisnya sudah mau cur, mau nggak mau Lilis pun pipis di balik tenda biru atau biasa disebut terpal. Di sana ada tengkorak manusia yang menandakan hal buruk akan terjadi. Kemudian mereka segera melanjutkan perjalanan melalui gurun yang sangat gersang. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan emak-emak yang mobilnya mogok dan Lolos yang baik hati, pencinta emak-emak, berniat untuk menolong emak-emak tersebut. Akan tetapi, malah Lilis dihina-hina, dicaci maki dengan alasan yang sangat-sangat tidak sopan. Singkat cerita, mereka berhenti di warung pinggir jalan untuk makan burger dan segelas kopi. Setelah kenyang, Lilis tiba-tiba dihadang oleh seorang pria dan mengatakan, "Kau tidak aman di sini." Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan lagi dan mampir di pom bensin. Di sana mereka bertemu penjaga, sebut saja dia Beben. Lolos bertanya kepada Beben, "Di mana tempat penginapan dekat sini?" Lalu Beben merekomendasikan penginapan kabin kayu yang berjarak 20 menit dari pom bensin. Tetapi Lolos merasa ada gerak-gerik mencurigakan dari Beben. Singkat cerita, di perjalanan Lilis tampak menolak menginap di daerah ini karena merasa di daerah ini tidak aman. Akan tetapi, Lolos yang kelelahan dan ingin sekali merasakan serabi lempit Lilis tetap memaksa untuk menginap saja. Singkat cerita, mereka sampai di penginapan yang terlihat begitu menyeramkan. Tapi, lagi-lagi Lolos tetap memaksa karena di sana ada banyak mobil yang menandakan ada banyak pengunjung yang menginap di sini. Saat di dalam kabin, mereka bertemu dengan seorang penjaga yang mukanya sedikit bengkong dan murah senyum, lalu mengantar mereka ke kamar. Namun segera diusir oleh Lilis karena membuatnya tak nyaman, yang tentu saja membuat penjaga marah dan membanting pintu. Di sela-sela obrolan, mereka tanpa disadari ada noda darah di samping kasur mereka, yang lagi-lagi menandakan ada hal buruk yang akan terjadi. Malam pun tiba, saat mereka tertidur lelap dan lupa akan melakukan penggenjotan. Tidak disangka-sangka, ternyata pada kolong kasur terdapat pria yang memakai topeng kambing. Dan tiba-tiba, Lilis ketika bangun sudah berada di tengah-tengah bangunan yang masih belum jadi. Lilis dibius dan dibawa ke sebuah ruangan untuk menyuntikkan beju sapi ke dalam serabi lempitnya. Seketika Lilis langsung lemas tak berdaya. What is that? Kemudian Lilis dimasukkan ke dalam kandang, lalu diseret dan melihat di sekeliling banyak sekali orang-orang yang menggunakan topeng hewan. Dan seolah-olah mereka adalah hewan yang memperlakukan manusia seperti manusia melakukan kepada hewan. Bahkan, di sana ada manusia yang lagi diedel-edel di pinggir jalan. Lalu Lilis dibawa ke sebuah kandang kuda dan dikunci dari luar. Di sisi lain ternyata Lolos ada di dalam kandang.
bareng laki-laki lainnya yang diduga hasil pengunjung kabin tadi. Berarti mobil-mobil yang diparkir itu adalah mobil dari para korban ini. Kemudian muncullah orang yang memakai topeng lalu membuka salah satu kandang dan memukul kepala pria tersebut hingga pecah. Kemudian mereka dibawa ke ruangan pemotong. Lalu si pria topeng babi mendapat daging yang berasal dari potongan tangan manusia. Setelahnya, dia pulang dan bertemu penduduk peternakan yang memakai topeng. Tapi tak satu pun mereka yang berbicara satu sama lain. Lalu si sapi bertemu dengan kambing. Mereka berdua membuka bagasi dan menggotong belahan pantat yang dibawa ke dalam kandang. Kemudian si babi bertemu dengan penjaga kabin. Rupanya penjaga kabin ini adalah bos peternakan tersebut. Si bos menanyakan persediaan daging utuh untuk pesanan malam nanti. Mereka lalu pergi ke dapur dan mengingatkan para koki untuk menyajikan makanan yang lezat dari daging manusia. Kemudian si bos mendatangi kandang yang lain yang berisi para cewek-cewek yang dikurung di dalam kandang dan pentilnya disedot untuk diambil susunya. Lalu si babi melihat cewek yang melahirkan. Tanpa banyak basa-basi, bayinya dibanting lalu dibuang ke tempat sampah. Singkat cerita, muncullah Beben yang seperti cacat mental dan marah-marah sendiri. Di sisi lain, si bos dan si babi mendapati komplain dari klien karena menemukan gigi di dalam makanannya. Tiba-tiba datanglah si kambing dan mengajak si babi mengikutinya dan disusul oleh si bos. Mereka pergi ke kandang produksi susu. Salah satu cewek di sana tewas karena ditusuk tongkat yang bertuliskan Beben. Sementara itu Lilis berkenalan dengan cewek lainnya yang berada di sampingnya. Ternyata cewek itu sudah berada di kandang selama 2 tahun dan memiliki seorang anak yang dirawat oleh para hewan dan juga beberapa kali keguguran. Hal itu dilakukan agar ASI-nya tetap mengalir dan dapat disedot melalui selang. Jadi yang disuntikan ke serambi lempitnya Lilis tadi adalah bejuh. Ya, bejuh. Cewek itu juga berkata kalau dia sudah nggak bisa ngasilin susu dan tinggal menunggu ajalnya menjemput. Lalu Lilis juga berkenalan dengan cewek lain yang di sebelahnya, Ashley. Lilis berjanji kepada Ashley bahwa dia akan menemukan cara agar dia bisa keluar dari tempat itu. Singkat cerita, si kambing menemukan Beben di atas gudang yang sedang bermain dengan kepala manusia. Kemudian Beben dibawa ke hadapan si bos. Dan si bos ngomel-ngomel karena Beben sudah membunuh salah satu penghasil susu selama 2 tahun. Si bos lalu menyuruh Beben untuk membantu memberikan makan para ternak mereka. Si babi lalu mengajak Beben memberi makan para ternak dengan menggunakan tong seperti memberi makan kepada babi. Tapi pas akan nuangin, Beben malah menjatuhkan tong dan Beben berlari pergi terus kabur. Kemudian si babi mengejar dengan berjalan santuy. Si Beben terus berlari pergi ke bos sembari membawa tanaman ganja ke bos. Si bos menyuruh babi untuk mengurus cewek yang sudah tidak bisa menghasilkan susu. Si babi ditemani 2 kambing, kemudian masuk ke kandang kuda dan menyembelih cewek yang disuruh bos, lalu menaruh jeruannya ke dalam ember. Lilis yang melihat kejadian itu langsung ketakutan dan semakin membulatkan tekadnya untuk kabur dari tempat ini. Tiba-tiba, pintu kandang Lilis terbuka. Rupanya itu adalah Lolos, yang entah tahu dari mana kalau itu adalah kandang Lilis. Dan bagaimana ceritanya Lolos bisa kabur dan mendapatkan baju. Lilis dan Lolos kemudian kabur mencuri truk. Tapi sialnya truk gak bisa hidup karena mogok. Lalu melanjutkan kabur dan masuk ke sebuah gereja. Dan konyolnya, lukisan Yesus digambar
menggunakan topeng hewan juga. Tiba-tiba datang si sapi yang hendak berdoa dan sontak membuat mereka kabur berlari keluar. Tetapi kaki lolos malah kejebak. Kaki lolos malah kejebak jebakan Batman. Si Lilis yang awalnya setia dan pernah mengatakan rela mati demi lolos, akhirnya dengan rela meninggalkan lolos sendirian. Dan kemudian kepala lolos digeprek pakai batu besar. Hancur deh. Lilis lalu kabur di kandang pria dan bertanya pada salah satu pria di kandang bagaimana cara kabur dan entah mendapat info dari siapa. Pria itu dengan tegasnya mengatakan untuk kabur menggunakan mobil sekolah yang berada di belakang rumah utama. Lilis kemudian segera kabur ke parkiran dan menghajar salah satu kelinci dengan palu. Lilis yang hendak membegal mobil malah dikejar-kejar oleh 3 kambing di belakangnya. Tetapi tiba-tiba bensin mobilnya habis, yang sontak membuat Lilis kabur ke dalam dapur yang berisi belasan koki. Tapi tidak ada yang peduli sama Lilis. Lilis di sini hampir ketangkap. Tapi untungnya barang yang dia curi dari gereja berguna untuk menusuk tangan sapi. Lilis lalu kabur ke kandang kuda dan mengajak Ashley kabur bersama. Kemudian segera mencari kunci bus yang berada di kantor, lalu kembali ke bus. Tetapi setelah perjuangan mereka selama ini yang begitu melelahkan banget, rupanya di belakang terdapat puluhan peternak bertopeng yang lagi santuy nungguin mereka. Dan film pun ditutup dengan para gadis tadi yang telah menjadi manusia guling kecap yang lezat. Lalu kemudian tamat. Oke lah kalau begitu, sahabat-sahabat Olala Movie. Mungkin hanya ini yang bisa saya ceritakan kepada kalian semua tentang alur cerita film The Farm. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Jika ada kesalahan-kesalahan dari video ini atau dari ucapan saya minta maaf sebanyak-banyaknya kepada kalian. Dan bila kalian suka dengan channel ini, silahkan pencet tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya yang menarik dari Olala Movie. Olala Movie mohon pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.